Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa di Inspiration Talk SMK. Khususnya untuk pelajar-pelajar SMK juga yang sudah lulus, semoga bisa hadir di sini. Dan saat ini narasumbernya adalah seorang expert di bidang wall and floor tiling ya. Akan segera saya hubungi, semoga sudah hadir. Oke. Rekan semua, sebelum saya mulai, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang hadir di sini, khususnya rekan-rekan yang masih duduk di bangku SMK, juga yang telah lulus, atau siapapun yang sempat hadir di sini, semoga mendapatkan manfaat. Terima kasih juga mungkin yang monitor dari daerah yang jauh, namun sekarang kita didekatkan dengan online ini, yang berupaya lebih untuk bisa online, dalam artian mempersiapkan gadgetnya, mempersiapkan pulsanya, mempersiapkan kuotanya. Semoga semua itu menjadi berkah manfaat dan menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai dengan Mas Nugroho, saya perkenalkan diri dulu. Saya nama Sugeng Utoyo, sehari-hari masih bekerja di perusahaan tambang, dan di sana ditempatkan di bidang people development, dan hobinya adalah menjadi trainer. Trainer menjadi hobi dan menjadi passion dan menjadi pengisi waktu luang. Dan tujuan daripada Inspiration Talk hari ini adalah pada prinsipnya adalah bahwa kehadiran kita itu telah diberi arti oleh banyak orang. Tentu saja semoga kita juga bisa memberi arti kepada banyak orang, karena kita telah diberi arti. Salah satunya adalah kami dari alumni STM Pembangunan Semarang mencoba menginisiasi ini, yang nanti mungkin bukan hanya STM Pembangunan Semarang aja atau SMK 7 yang terlibat, tapi seluruh SMK di Indonesia. Oke, nggak terlalu berpanjang lebar, sesuai dengan judulnya bahwa meraih prestasi dari bangku sekolah. Sekarang telah hadir Mas Nugroho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Sugeng. Makasih ini atas kesibukannya. Saya yakin bahwa tadi siang berkomunikasi udah sampai di mana-mana. Semoga waktu yang kita sempatkan 1 jam ini memberikan manfaat bagi sesama. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan semua, para kalau maunya SMK bisa, karena saya juga lulusan SMK gitu ya. Apa itu? Saya sedikit membuka mengenai Mas Nugroho, bahwa walaupun saya baru tahu berita sedikit bahwa Mas Nugroho itu adalah peserta, nanti kalau prestasinya biar diucapkan sendiri, peserta lomba keterampilan siswa, juga menginternasional dengan World Skill Contest, dan baru saja menamatkan jenjang sarjana teknik arsitektur. Selamat Mas Nugroho. Nah, gitu ya. Terima kasih. Itulah SMK bisa itu. Jadi di samping kita siap bekerja, itu kita juga siap belajar ya. Tentunya dengan align dengan passion kita ya. Jangan sampai kita kuliah nggak sesuai passion kita ya. Itu makasih Mas Nugroho. Kita mulai aja. Sebelum kita masuk, mohon diceritakan Mas Nugroho ini sehari-hari kegiatannya apa saja gitu ya, sebelum nanti kita masuk. Monggo Mas Nugroho. Boleh diperkenalkan diri, sekilas, dan kegiatannya apa aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng atas waktu dan kesempatannya diberikan izin buat live di IG-nya Pak Sugeng ya. Perkenalkan, nama saya Nugroho. Saya dulu alumni dari saya adalah alumni dari SMK Negeri 7 Semarang atau STM Pembangunan Semarang. Kesibukan saya saat ini adalah berwirausaha ya di Jakarta. Kemudian
keterlibatan saya dalam dunia pendidikan, alhamdulillah masih terlibat sekarang, yaitu saya masih bekerja sama dengan Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional sebagai juri dan penyusun soal untuk lomba kompetensi siswa SMK tingkat nasional. Yang belum lama, saya kemarin barusan berdiskusi tentang LKS yang akan diselenggarakan secara online. Nah, jadi intinya kesibukan saya ada dua. Yang pertama saya berwirausaha di Jakarta, kemudian yang satunya lagi saya juga sebagai expert atau sebagai juri di LKS SMK Nasional yang bekerja sama dengan Puspresnas. Seperti itu Pak Sugeng dan teman-teman semua. Makasih Mas Nugroho ya. Tentunya di Puspresnas itu terkait dengan keahlian di wall, floor, and tiling Mas Nugroho ya. Betul, iya. Ya. Rekan-rekan pecinta SMK juga siswa SMK sekalian. Dalam copywriting saya di Instagram ataupun di Facebook, saya katakan di sana bahwa membangun branding, membangun passion ya. How small your passion itu kalau Anda yakini itu Anda sukain dengan penuh sukacita dan syukur-syukur itu sebagai suatu jalan ibadah, insya Allah itu membawa Anda ke tingkatan tertentu yang nggak ada duga sebelumnya. Maksudnya begini, walaupun sekecil apapun kalau itu bisa yakini bahwa itu membantu orang lain, disinilah kepandaian kita, bagaimana keterampilan kita itu bisa memudahkan urusan orang lain. Itu sangat luar biasa. Kayaknya cuman tembok, lantai, sama keramik ya. Tapi luar biasa. Bahkan saya punya teman yang sukses itu cuma ngajarin cara melukis pakai PowerPoint. Itu aja, itu pun menasional ya. So rekan-rekan SMK, jangan takut bahwa sekarang persoalan di dunia ini itu tidak diserahkan pada jurusannya, tadi diserahkan pada ahlinya, gitu ya. Jadi bisa aja saya jurusan mesin tapi belajar psikologi kan, begitu ya. Itu. Betul. Oke, makasih Mas Nugroho. Tentunya di Puspresnas dengan menjadi juri nasional itu katakanlah itu nggak seberapa ya, tapi banyak orang ingin dan itu perjuangannya juga tidak serta begitu. Maksudnya saya itu bukan seberapa, itu kadang-kadang yang saya bisa kok gini aja ya. Ternyata itu menjadi jalan keluar orang gitu ya, menjadi menjadi pusat, menjadi solusi orang lain yang memerlukan kita, tidak memerlukan kita. So rekan-rekan, saya mau tanya Mas Nugroho ini, waktu sekolah dulu itu sebenarnya apa sih yang ingin Mas Nugroho wujudkan gitu ya, ingin wujudkan, ataukah sudah terjawab saat ini bahwa saya sudah jadi ahli ini? Jadi mohon ceritakan Mas Nugroho, karena ini temanya adalah meraih prestasi dari bangku sekolah gitu ya. Waktu di bangku sekolah itu sebenarnya apa yang ingin diwujudkan gitu? Dan alasan terkuatnya apa? Nah gitu dah, dua. Oke, baik Pak Sugeng. Jadi dulu waktu SMP ya. Saya ini bukan dari SMP yang bagus-bagus amat juga ya. Dan asal daerah saya juga bukan dari daerah yang dekat dengan kota gitu. Nah, tujuan saya masuk SMK, yang pertama saya pengen punya keahlian, Pak Sugeng dan teman-teman. Karena kalau kita punya keahlian, apapun itu akan bisa kita jadikan bekal untuk hidup, ya kan, di dunia ini. Itu yang pertama. Karena kalau sekolah di SMK, insya Allah lulus sudah punya skill yang siap kerja. Nah, seperti itu. Nah, alasan terkuat, yang pertama tentu saya pengen membahagiakan orang tua, ya. Jadi terutama ibu. Nah, melalui apa? Melalui dengan skill saya, kemudian yang dikembangkan dan dipoles oleh sekolah SMK tersebut, dan hingga akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini. Seperti itu Pak Sugeng. Oke, apa itu? Membahagiakan ibu, keluarga sampai sekarang ini. Namun ada nggak alasan realistisnya bahwa saya harus ahli gitu, Mas? Loh, tentu ada Pak Sugeng. Jadi dan ini baru saya sadari sekarang ya. Jadi sadar tidak sadar bahwa kehidupan ini adalah sebuah kompetisi ya.
Jadi baik secara langsung maupun tidak langsung itu kita berkompetisi ya. Jadi dalam jiwa saya ini terus terang, saya ini punya jiwa seorang kompetitor atau seorang yang suka berkompetisi ya. Jadi di setiap apapun yang saya jalankan, saya selalu berusaha untuk jadi yang terbaik. Itu dia. Karena ya prinsipnya itu tadi, secara tidak langsung maupun secara langsung kehidupan ini adalah sebuah kompetisi. Nah, jadi apapun bidangnya, jika teman-teman semua sudah memilih untuk terjun di itu, jadilah yang terbaik itu. Seperti itu, Pak Sugeng. Oke, makasih. Kompetisi itu sangat memacu kita ya. Betul nggak Mas Nugroho bahwa kompetisi itu sebenarnya mengalahkan kita sendiri dulu sebelum kita bukan berarti mengungguli yang lain ya, tetapi adalah mengungguli langkah kita sendiri. Betul, betul. Nah, ini mungkin nanti Pak Sugeng bisa share untuk bagaimana sih caranya bahwa untuk kita mengenal diri kita sendiri. Itu yang paling pertama di pengalaman saya yang harus kita lakukan adalah kita kenal dengan diri kita sendiri dulu. Kira-kira cocoknya tuh di mana, passionnya itu di mana. Nah, itu sebenarnya yang susah. Nah, mungkin nanti setelah ini Pak Sugeng mungkin bisa kasih masukan untuk menemukan passion kita itu ada di mana. Nah, itu caranya seperti apa. Nah, ketika passion itu sudah ditemukan, ya kan, itu secara tidak langsung kita akan menikmati jalan tersebut. Jadi, nah, katakanlah saya gara-gara keramik, sepele kan. Keramik itu adalah bagian kecil dari sebuah bangunan. Bangunan tuh macam-macam. Ada besi, ada beton, ya kan, ada rumah, ada gedung, ada infrastruktur dan lain-lain. Keramik itu hanya bagian kecil. Namun, gara-gara keramik tersebut sudah menerbangkan saya ke Bangkok gratis dan menerbangkan saya ke London, Inggris. Masya Allah. Ini realita, ini saya alami sendiri. Hanya gara-gara keramik dan kita jadi yang terbaik. Itu efeknya sudah luar biasa dan itu baru keramik yang saya dalami, ya kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena saya sudah menemukan, saya sudah meyakini bahwa itu adalah passion saya. Nah, habis ini mungkin Pak Sugeng lebih bisa menjelaskan bagaimana Pak Sugeng caranya supaya kita benar-benar paham bahwa passion kita tuh ada di sini. Sehingga kita mau melangkah itu tidak ragu-ragu. Nah, seperti itu Pak Sugeng. Jadi bonusnya itu tadi gara-gara keramik saya sudah bisa sampai mana-mana bahkan sampai sekarang. Jadi saya naik pesawat sudah berpuluh-puluh kali ya dan tidur di hotel itu sudah biasa saja ya. Sorry ya saya ngomong seperti ini karena ini benar dan itu yang saya bayar sendiri itu bisa dihitung, yang lain semua free semua karena keahlian tersebut Pak Sugeng. Seperti itu. Betul. Tadi saya katakan bahwa mungkin itu kecil untuk kita, tetapi kalau itu solve others problem ya, solve menyelesaikan masalah orang, itu yang luar biasanya di sana gitu ya. Jadi kalau ngomong masalah passion gitu, saya dulu terbang ke Jepang atau ke Singapura atau ke Jerman itu gara-gara suka nulis laporan pakai bahasa Inggris saja gitu ya. Jadi kayaknya kecil aja gitu ya. Tapi itu cerita saya. Sekarang bukan tentang saya ya, tapi tentang Mas Nugroho dan sebenarnya juga bukan tentang Mas Nugroho atau saya kali ini, tetapi tentang orang-orang sekitar kita mungkin yang sedikit problem dalam pertumbuhan, terutama anak-anak SMK ya, ini mungkin tercerahkan atau mendapatkan insight dari pengalaman Mas Nugroho ya, karena Mas Nugroho udah lahir duluan, udah banyak makan asam garamnya, semoga sedikit pengalamannya itu membuat orang pelajar-pelajar SMK ataupun yang lulusan, terutama pendidikan vokasi ya, kalau mau ngomong vokasi bukan hanya SMK, nanti politeknik pun vokasi gitu ya, jadi disitulah mungkin nanti ada jalan di sana. Dan Mas Nugroho perlu diketahui bahwa mungkin mohon dukungannya bersama, semoga acara ini nih bisa berlanjut tiap minggu atau tiap 2 minggu selama kita mendapatkan sumber daya yang masih ceritanya berprestasi dari mulai bangku sekolah. So tadi Mas Nugroho mengatakan di mana passion itu bisa ditemukan. Cuman saya begini, karena kalau saya ngomong passion nanti malah saya yang ngomong. Cuman dari saya pernah baca buku passion saya katakan sama dengan karir ya. Passion is about you, it's not about you are at. Itu bahasanya di buku gitu. Passion is not about you are at, but you are enjoy most. Jadi passion itu tidak masalah Anda itu di posisi apa ya, tetapi adalah bagaimana you enjoy most. Kalau udah enjoy most itu, kalau kerja nggak tenang kalau nggak tuntas gitu ya, nggak tenang kalau nggak sempurna gitu ya.
Dia bagaikan pelita kita yang selalu menyala. Jadi ketika sedih-sedih itu adalah ketika ada waktu luang sedih, nggak ada waktu, kita ingat itu nyala lagi, berkarya lagi. Kira-kira begitu Mas Nuk. Sekarang kalau ingat tiling itu, langsung getar hatinya gitu ya. Oke, Mas Nuk. Tadi saya katakan bahwa dari bangku sekolah udah ingin memiliki keahlian, ingin berkompetisi. Tadi saya garis bawahi teman-teman, kenapa tadi saya tanyakan bahwa kompetisi itu angle-nya atau mindset-nya adalah mengalahkan diri sendiri dulu. Karena kita nggak akan bukan ngalahin orang lain, karena yang perlu kita kalahin diri sendiri kita dulu kan gitu. Pencapaian kita hari demi hari, gitu Mas Nugroho ya. Biar kita dudukin, kalau kadang-kadang sering pleset kalau kompetisi itu nanti kalau dalam tanda kutipnya itu bisa menghalalkan segala cara. Kalau di sepak bola itu ada yang diving dan lain sebagainya ya, bukan itu. Utamanya bahwa tadi sudah saya buka bahwa semoga acara ini menjadi jalan kita meraih ridhonya. Kalau meraih ridhonya berarti apa? Bahagia dunia wal akhirah, istilahnya begitu insya Allah. Oke Mas Nugroho, tentunya punya mimpi seperti itu tidak biasa dong, tidak biasa. Cuman gini, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Mas Nugroho untuk meraih itu ya? Mungkin 3 langkah terpenting lah yang mungkin nanti teman-teman SMK di sini, para lulusan atau yang mendengarkan, bahwa kalau mungkin tematiknya adalah meraih prestasi dari bangku SMK, tapi value-nya itu bisa untuk siapa saja gitu ya. Tolong Mas Nugroho, langkah-langkah apa sih yang dilakukan oleh Mas Nugroho sehingga mencapai yang sudah sekarang kan happy, punya passion, bisa bantu orang lain, istilah seperti itu. Silakan Mas Nugroho, saya sambil catat ini, harus dicatat. Oke, baik Pak Sugeng. Jadi begini, mungkin sekarang teman-teman dan yang lain menganggap bahwa wah Mas Nugroho ini sudah enak ya, sudah bisa keliling dunia, sudah bisa berkarir dengan pilihan karirnya sendiri, nah gitu. Sebenarnya di balik itu ada perjuangan yang sangat luar biasa sekali ya. Saya cerita sedikit lama nih dari bangku sekolah dulu. Rumah saya jauh dari tempat sekolah, mungkin sekitar 1,5 jam ya dari rumah. Nah ini saya cerita pahitnya. Saya dulu suka dibully sama tetangga-tetangga saya, yang mana kalau mau berangkat sekolah itu suka bareng sama orang-orang yang mau berangkat ke pasar. Jadi habis subuh gitu, saya bareng orang-orang ke pasar gitu kan, naik bis dan bareng-bareng ibu-ibu yang sedang bawa ikan, ibu-ibu yang bawa sayuran untuk dijual ke pasar gitu. Nah itu berangkatnya, nah pulangnya itu malam hari ya. Karena setelah belajar, kemudian saya harus menekuni keahlian saya tadi di wall and floor tiling itu. Saya ya main ke bengkel, kemudian saya berlatih di situ. Dan nggak kepikiran sebenarnya hingga sampai sekarang ya, bisa seperti ini. Nah, terus kemudian pulang, suka dibully dulu kan. Sampai rumah loh, sekolah kok kayak orang kerja, bagaimana? Nah, itu kan sebenarnya susah untuk itu semua. Namun, kalau kita sudah punya tekad ya, insya Allah itu bisa diatasi, kita jalan terus. Nah, pada masa saya dulu itu SMK masih punya citra yang kurang baik di mata masyarakat. Jadi masa saya itu tahun 2004-2008 saya sekolah di SMK Negeri 7 Semarang. Itu adalah masa peralihan SMK menuju yang lebih baik ya. Tahun berapa tadi? Kalau dulu kan saya masuk di SMK Pembangunan itu tahun 2004, kemudian lulus tahun 2008. Nah, di situ tuh masa peralihan SMK yang dulu berimage bahwa suka tawuran dan lain-lain, kemudian mau jadi yang lebih baik. Nah, bonusnya setelah seperti itu tadi kan, kita harus membuktikan nih bahwa omongan teman-teman yang lain itu, orang-orang tetangga-tetangga itu kan, itu bahwa itu tidak benar, bahwa saya sedang sekolah dan sedang sungguh-sungguh bersekolah. Nah, sekarang ya kalau mau tahu ya semuanya ya, setelah saya lulus dan tahu saya berprestasi, itu hampir setiap kali lulusan di rumah saya itu ada tamu Pak Sugeng. Untuk apa? Untuk tanya, Mas Nugroho, gimana sih caranya untuk bisa masuk ke SMK seperti Mas Nugroho gitu loh. Saya dulu dibully Pak Sugeng bahwa sekolah kok jurusan bangunan, mau jadi apa kamu kan gitu kan. Karena dulu kan populernya SMK itu jurusan mesin ya kan. Lomba prakteknya masang bata, masang keramik ya kan. Belum tahu kan padahal seperti itu. Nah, setelah saya lulus, hampir setiap kali tahun ajaran baru, tiap malam, selalu ada orang bertamu ke rumah saya dan bertanya,
bagaimana caranya biar seperti Mas Nugroho, dan untuk masuk SMK itu seperti apa caranya. Nah, kesabaran yang telah saya jalani tadi itu berbuah manis sekali dan hingga sampai sekarang ya. Nah, setelah itu, dulu saya satu-satunya yang bersekolah di SMK ya, ketika itu ya. Jadi yang lain arahnya ke SMA dan lain-lain, dan saya SMK. Oh, luar biasa perjuangannya ya. Nah, kemudian bonusnya ya tadi, dan kita bisa bermanfaat, bisa menginspirasi banyak orang, ya sekeliling kita lah, keluarga, tetangga, bahkan adik saya pun ikut-ikutan sekolah di SMK, ya kan seperti itu. Sampai segitunya, dan tetangga-tetangga pun pada sekolah di SMK ketika itu. Buktinya mereka sebelum masuk sekolah itu pada silaturahmi ke rumah saya dan seperti itu. Nah, itu bonusnya. Kemudian jadi ini poin-poinnya. Jadi ini yang bisa diterapkan di manapun. Jadi untuk memulai itu gampang sekali, Pak Sugeng dan teman-teman. Untuk memulai sesuatu, katakanlah kita mau kemana, kita mau bikin apa, kita bercita-cita jadi apa, itu gampang sekali. Namun istiqomahnya itu yang susah, ya. Istiqomahnya itu yang susah, bahwa kita kalau sudah memilih A, ya sudah, kita tekuni A itu terus sampai berhasil. Nah, itu yang susah. Katakanlah saya nih, saya menekuni bidang keramik atau wall and floor tiling ini, ya kan. Itu nggak segampang mungkin yang teman-teman bayangkan. Perjuangannya luar biasa sekali, ya kan. Nah, ketika kita sudah memilih, pastikan kita bisa istiqomah dan menjalani hal itu sampai berhasil. Kalau belum berhasil, jangan berhenti, hajar terus. Kalau kata guru saya, Pak Sugeng, jadi saya punya guru juga, selagi legal, selagi halal, hajar aja. Apalagi kita nih yang teman-teman masih muda, jangan patah semangat. Selagi teman-teman sudah memilih, jalani itu dengan sungguh-sungguh sampai berhasil, ya. Di seperjalanan kita itu pasti banyak tantangan, halang rintang itu pasti banyak sekali. Namun abaikan itu semua, kita tampung hanya yang positif-positif semua. Seperti Pak Sugeng nih, beliau kan suka memberikan masukan-masukan yang positif. Nah, yang positif-positif itu diserap, kemudian jadikan motivasi buat kita, buat kita berjalan sampai istiqomah dan sampai berhasil ketemu puncak prestasi yang kita inginkan tersebut. Dan bahagianya tentu luar biasa. Seperti itu Pak Sugeng. Masya Allah. Oke. Saya tarik benang merahnya ya. Tadi mulai dari berangkat pagi, pulang malam, itu ya nggak mudah itu, nggak mudah. Dan apa tuh mungkin doa orang tua, mungkin doa nenek ada juga ya. Tapi saat itu kita kan punya pilihan ya, pilihan mau berhenti atau jalan terus, nah, gitu. Jadi luar biasa. Satu itu ya, berangkat kerja keras ya. Jelas kalau berangkat pagi pulang malam kerja keras, karena di sekolahan pun berlatih di bengkel ya, berlatih itu bahasa saya membuat memori otak menjadi memori otot, Mas Nugroho. Jadi nanti bisa auto terampil, karena auto terampil itu pakai otot bukan pakai otak. Dan kalau pakai otak mikir terus mager, jadi kaum rebahan misalnya gitu ya. Satu itu kerja keras. Kedua, nah ini yang menarik, mulai itu gampang sekali, tapi istiqomah yang susah. Saya nukil dari para kata bijak, start, start finish gitu. Jadi berhenti untuk memulai, tapi memulai untuk menyelesaikan. Bener Mas Nugroho. Jadi orang tuh punya banyak keinginan, nggak istiqomah, tapi nggak memulai untuk menyelesaikan gitu ya. Mantap itu Pak Sugeng. Pendingan yang belum selesai itu ya. Jadi berhenti memulai, mulai mengakhiri, keren ya. Istiqomah ya. Terus sampai berhasil gitu ya. Sampai berhasil. Kalau belum berhasil belum stop. Saya mau kembali ke yang poin 1, berangkat pagi, pulang malam gitu ya. Terus itu kerja keras. Saya sambil saya unduh sedikit dari pikiran saya ketika saya pernah mengaji atau berguru pada bijak. Mas Sugeng, ini kiai saya namanya Kiai Ustadz Hartono dari Temanggung. Mas Sugeng, kelelahan tuh nggak ada, Mas Sugeng. Loh, yang ada apa Ustadz? Yang ada itu kalau kita lelah A, bergantilah dengan kegiatan B. Kalau lelah B, bergantilah dengan kegiatan C. Kira-kira waktu Mas Nugroho dari pagi sampai sore itu tentunya kan banyak kegiatan itu. Begitu lelah satu berganti. Ternyata saya amini juga itu.
benar kelelahan itu nggak ada. Yang ada itu adalah bagaimana kita bisa memvariasikan kegiatan. Apakah setuju Mas Nugroho gitu? Setuju sekali. Nah, betul. Rekan-rekan SMK yang punya banyak kegiatan, kelelahan itu nggak ada. Bahkan ini mungkin nanti ada seseorang juga, mungkin adik kelasnya Mas Nugroho, yang mungkin akan jadi bintang tamu juga akan saya ajak untuk jadi narasumber, yang mana anaknya ini aktif sampai ketua OSIS, bahkan kuliah di jurusan yang bukan SMK lagi. Saya baru diskusi dengan seorang PhD dari Brawijaya, bilang begini, Mas Sugeng, SMK itu kalau mau kuliah itu pasti perjuangannya berat dulu, dan sampai di tempat kuliah juga harus masih ngisi. Ya begitulah Mas, kita nggak bisa dapatkan dua-duanya dalam hal yang, masa sekolah SMA masuknya kayak SMA, kan enggak juga. Kembali ke teman tadi yang saya ceritakan tadi, kebetulan tetangga saya. Ketua OSIS sibuk banget, terus mau kuliah saya jurusan politik. Dia berjibaku untuk itu, membaca buku SBMPTN. Dan diterimalah dia di suatu buah universitas, jurusan ilmu pemerintahan. Untuk membayar sekolah 4 tahun itu, dia bertekad untuk menyelesaikan supaya kuliah maksimal 3,5 tahun. Masya Allah. Dan cum laude gitu ya. Dan dia sekarang sudah berkarya jadi pegawai negeri dan masuk jalur cum laude. Masya Allah. Ini membuktikan bahwa kelelahan itu nggak ada. Bahkan waktu SMK jadi ketua OSIS, waktu di kuliah dia jadi mahasiswa berprestasi dan keliling perbatasan untuk mengajar anak-anak perbatasan. Rekan-rekan SMK semua dan yang sempat mendengarkan ini dan mungkin stakeholder SMK, Bapak Guru yang sempat dengerin di sini, bahwa kelelahan itu nggak ada ternyata. Bagaimana kita memvariasikan kegiatan kita, karena sudah ada buktinya bahwa seorang yang berlelah-lelah itu mencapai hasil puncak. Mas Nugroho, saya simpulkan tadi, kesabaran, kerja keras, memulai itu gampang, menyelesaikan itu susah kalau nggak istiqomah gitu ya. Jadi sampai berhasil, sampai bahagia tuh ya, sampai bahagia. Rekan-rekan SMK bahwa bahagia itu membantu orang lain. Sehingga Mas Nugroho itu banyak saat ini kerjanya juga bantu orang lain. Kenapa bantu orang lain? Itu sebagai passionnya sebagai nyala api untuk semangat. Kenapa kita bantu orang lain? Ya kita bisa seperti ini nih, ngobrol lewat Instagram. Ini bantuan orang lain juga nih. Siapa yang nyediain mic, nyediain pulsa, nyuciin baju kita ini yang wangi-wangi ini ya. Terus rambutnya rapi, habis maem dikasih istri. Gitu Mas Nugroho ya? Iya, betul. Oke Mas Nugroho, langkah-langkahnya adalah tadi kerja sangat keras, gampang memulai tapi harus istiqomah untuk harus istiqomah untuk mengakhiri. Betul, mengakhiri ya, istiqomah mengakhiri. Dan kalau halangan itu pasti, karena hadiahnya besar ya. Kalau hadiahnya dipasangin ya ikut family gathering atau undian apa gitu ya. Oke, 3 langkah kita pegang, kerja keras, mulailah mengakhiri, jangan hanya memulai saja, istiqomah dan kejar terus sampai berhasil. Nah, itu langkahnya Mas Nugroho. Coba sekarang ceritakan. Bagaimana sih realnya melakukan itu semua? Mungkin ada beberapa yang memang itu hal yang dilakukan itu kunci. Dan saat ini nanti kalau sudah bubar majelis apa ini? Majelis ilmu boleh, majelis pengalaman juga boleh. Yang mendengarkan di sini utamanya rekan-rekan SMK itu bisa sesuatu membawa pulang, bahwa nanti ketika pulang itu membawa sesuatu yang diterapkan. Tapi sebelum itu jawab, saya pengumuman rekan-rekan ya. Tadi saya menulis di chatnya itu bahwa ada giveaway buku. Saya tidak bisa melototin itu satu persatu karena saya juga di ini nggak ada pakai. Ini bukunya Pak Sugeng di belakang saya. Wah ya itu bukunya itu ya. Jadi gini, tulislah insight dari cerita dari acara ini, insight beberapa apa yang dipelajari. WA ke saya, ya, WA ke saya. Nanti saya pilih dan ditulis di Instagramnya. Nanti tag saya sama Mas Nugroho ya. Nanti akan kita pilih nanti berapa bukunya Mas Nugroho? 10. 10 ya. Nanti siapa yang beruntung pokoknya kita hubungin dan minta alamatnya dan akan dikirim Mas Nugroho. Itu ya. Jadi apa tadi? Tulis insight acara ini, kirim ke WA saya atau tulis di Instagram status insight tersebut, tag saya sama Mas Nugroho. Gampang sekali kan? Oke, Mas Nugroho, tadi
Ya, Tadi kan langkah-langkahnya jadu, misalkan kerja keras, apalagi istiqomah, memulai itu gampang, mengakhiri itu susah, terus coba sebetulnya berhasil. Sebelahnya langkah-langkah real, kalau itu bisa berurutan, silakan berurutan. Coba ceritakan Mas Nugroho biar teman-teman ada sesuatu yang dibawa pulang. oke, baik. Jadi ini sudah mulai ke inti ya. Jadi langkah-langkah real ya, langkah-langkah real. Yang pertama, dalam kita menggapai impian atau menjalani kehidupan kita ini, yang pertama kita harus rencanakan dulu. Itu yang pertama tuh. Namun pada saat berencana itu jangan lama-lama ya. Jadi maksudnya begitu kita berpikir, eh, langsung kemudian action. Bagaimana untuk melaksanakan rencana kita itu sampai berhasil. Itu tadi ya. Jadi Oke. rencana mungkin jangan banyak-banyak dulu. Misal, saya pengen pengen keluar negeri katakanlah. Kemudian yang kedua langsung action. Bagaimana caranya biar supaya kita bisa jalan ke luar negeri seperti itu, real. Nah, Rencana jangan kemudian lama-lama, terus action gitu ya, nomor satu ya. terus action, betul Oke. ya. Karena kebanyakan ini mungkin teman-teman yang lain juga kadang terlalu banyak berencana, namun akhirnya tidak ada hasil karena actionnya kurang seperti itu, Pak Sugeng. Dan saya Siap, ini oke. termasuk orang-orang yang suka action ya, jadi jalani saja dulu. Nah, nanti di mana pada saat kita berjalan itu, kita akan menemukan kesimpulan-kesimpulan sendiri. Katakanlah ilmu itu dari Tuhan ya, ilmu dari Allah yang kita dapatkan, yang bisa kita simpulkan untuk meyakinkan diri kita sendiri. Nah, begitu kita jalan, itu kita akan tahu, oh jalan ini salah, jalan ini benar. Berarti saya harus melangkah ke yang benar nih, kalau yang ini salah. Nah, itu sembari jalan. Nah, kemudian saya punya sebuah rumus yang ini adalah hasil kesimpulan saya sendiri. Boleh teman-teman semua jadikan ilmu juga, mau diyakini silakan, tidak silakan. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa kesempatan itu datang satu kali. Nah, saya itu orang yang sangat tidak percaya dengan ucapan itu. Ya, saya sangat percaya bahwa kesempatan itu datang berulang kali. Dan ya, kesempatan kedua, ketiga, dan berikutnya itu sering lebih indah daripada sebelum-sebelumnya. Ya, jadi jika teman-teman semua pada saat melangkah itu tadi menemukan kegagalan, menemukan sebuah tantangan yang membuat teman-teman putus asa, nggak apa-apa, putus asa itu manusiawi. Namun jangan lama-lama ya. Katakanlah semalam saja ya. Semalam saja kita berdiam diri, introspeksi dan lain, kemudian besoknya bangkit lagi ya. Jadi kesempatan itu datang berkali-kali dan kesempatan kedua, ketiga dan seterusnya itu lebih indah ya. Jadi bagi manusia yang bertuhan, saya pikir putus asa itu tidak ada. Karena kita sangat yakin bahwa Tuhan itu maha segala-galanya. Pasti kalau kita berusaha keras, kan Tuhan melihat kita tuh, kerja keras kita, Ya. tidak mungkin bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Saya berikan contoh. Saya ikut LKS Lomba Kompetensi Siswa itu 2 kali, Pak Sugeng dan teman-teman. Ya. Dan ini tidak ditemukan oleh peserta yang lain. Saya berangkat tingkat nasional ketika itu di Bandung. Saya kalah di situ, Pak Sugeng. Bahkan teman-teman yang lain bawa piala, kemudian saya tidak bawa piala, pulang itu putus asa sekali dan malu kan. Karena teman-teman yang lain bawa piala, saya tidak bawa piala. Entah mengapa di tahun berikutnya saya dipanggil kembali oleh guru pembimbing saya. Dan tahu nggak, saya dulu pernah punya impian pengen naik pesawat, Pak Sugeng. Karena maklum orang kampung ya kan, sekolah di kota, cita-citanya sepele, pengen naik pesawat ketika itu kan. Nah, di tahun berikutnya, tahun 2008 itu, LKS diadakan lagi. Entah kenapa guru saya memanggil saya kembali, sehingga saya berhasil mengikuti LKS lagi dan naik pesawat. Masya Allah ketika itu kan, luar biasa. Saya digagalkan LKS di Bandung, ternyata Allah kasih bonus saya bahwa di tahun berikutnya, saya dapat kesempatan lagi. Dan kesempatan itu lebih baik daripada yang saya alami sebelumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah saya juara dari Makassar ketika itu kan, setelah saya naik pesawat ya kan, wah keren ketika itu anak kampung kan bisa naik pesawat. Sekarang udah biasa, woi. sorry, biar terbakar ya kan. Iya. Oke. Jadi kemudian ini ada satu lagi. Setelah LKS nasional saya jalani, alhamdulillah saya dapat juara, Pak Sugeng. Dan ketika itu saya mengikuti LKS untuk
seleksi World Skill Competition, ya kan? Itu saya mengikuti LKS World Skill Competition, seleksinya di VEDC Malang tepatnya. World Skill Competition diadakan di Calgary, Kanada ketika itu kan. Nah, saya berlatih selama 3 bulan, ya kan. Kemudian pada akhir pelatihan tersebut diadakan seleksi. Saya sudah bekerja keras, saya sudah banyak berharap dengan keluarga saya untuk doakan dan lain-lain. Namun saya gagal lagi, Pak Sugeng. Gagal lagi ya. Seperti itu. Pulang-pulang seleksi seperti biasa, putus asa, nggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi jangan lama-lama kan gitu kan pesannya kan. Ya. Jangan lama-lama. Nah, entah mengapa saya gagal tuh di seleksi World Skill Calgary, Kanada. Saya akhirnya tidak jadi berangkat ke Calgary, Kanada. Ya kan. Kemudian di tahun berikutnya saya dapat panggilan lagi Pak Sugeng untuk seleksi World Skill Competition di tahun 2011. Nah, ketika proses seleksi itu ternyata berbuah manis Pak Sugeng. Nah, saya berangkat ke World Skill Competition mewakili Indonesia dan letak World Skill Competition ketika itu adalah di London, Inggris. Nah, mungkin teman-teman silakan memilih. Jika teman-teman semua dikasih pilihan nih, ke luar negeri gratis, pilih ke Calgary atau ke London. Ya enggak, kesempatan kedua sering lebih indah, ya. Pasti akan memilih ke London. Nah, itu luar biasa sekali bagi saya. Nah, itu baru 2 contoh. Banyak sekali contoh-contoh lagi. Oke, saya kasih 1 contoh lagi. Setelah saya sepulang dari London, saya bekerja di salah satu sekolah SMK di Jakarta ketika itu. Hampir 3 tahun dan alhamdulillah juga membuahkan 3 tahun berturut-turut siswa yang saya bimbing mendapatkan medali emas di tingkat LKS nasional dan salah satunya juga bisa mengikuti jejak saya berangkat ke World Skill Leipzig, Jerman ketika itu. Saya sebagai pembimbing ketika itu. Namun ada suatu hal sehingga kepala sekolah diganti, kemudian program yang saya jalani dihapuskan Pak Sugeng. Jadi saya tidak terlibat lagi nih di LKS. Tidak jadi pembimbing. Nah, karena saya gagal di situ, alhamdulillah sekarang sudah tidak jadi pembimbing lagi, namun sudah langsung jadi juri LKS SMK-nya, bahkan penyusun soalnya. Dan insya Allah tahun-tahun berikutnya Pak Sugeng, saya terlibat sebagai expert untuk wall and floor tiling dan di tahun 2021 nanti kalau COVID-19 ini sudah reda, insya Allah saya akan berangkat ke Shanghai, Pak Sugeng. Masya Allah. Skill di sana. Nah, seperti itu. Itu baru tentang kesimpulan tentang kesempatan tidak datang 1 kali, tapi datang berkali-kali dan kesempatan berikutnya sering lebih indah. Jadi jangan putus asa. Seperti itu, Pak Sugeng. Wah, panjang banget, 1 buku ini. Entah saya mau baca nih komentar Mas Ronald Diwiarta 26. 26 itu apa tuh ya? Apa SMK 26 Jakarta kak? Pengen ikut World Skill di Shanghai. Amin ya robbal alamin. Kita aminkan Mas Nugroho. Amin insya Allah. Berlangsung. Oke. Dari cerita yang panjang tadi, 1 bahwa jangan lama-lama rencana, action saja. Betul sekali. Saat ini zamannya agile. Tidak perlu berpikir lama-lama di otak, tapi kerjakan saja. Dan setiap pekerjaan itu nanti akan dapat iterasi atau hikmah untuk langkah berikutnya. Dan karena apa? Kalau action itu berarti langsung mengototkan rencana, gitu. Langsung membuat rencana itu diotot, gitu ya. Itu pertama. Ini kunci ya, teman-teman SMK yang ini. Semoga banyak-banyak teman SMK. Itu catat itu nomor HP saya itu ya. Kalau mau dapat apa itu tulis di HP WA saya sama di Instagram ya, kalau dapat itu ya. Kedua, kesempatan tidak berulang kali, Mas. Itu penghiburan yang nggak dapat kesempatan berikutnya. Gitu kadang-kadang gitu. Jadi, kesempatan selalu ada selama kita berusaha. Bahkan Bandung gagal, Makassar gagal, Kanada gagal, London kayak apa ya? Mendekati aja saya dulu. London kayak apa ya? Belum sempat sampai London ya. Saya yakin itu melelahkan. Cuman kalau orang sudah biasa itu ya nggak lelah, biasa aja, enjoy aja kan gitu kan. Karena udah levelnya kelasnya sampai di situ ya. Terus saat ini ceritanya itu ya waktu membimbing SMK waktu cerita sama saya dulu itu ya. Terus sekarang udah terus berarti ke Shanghai nanti jadi juri World Skill nanti di Shanghai. Mendampingnya atau juri? Mendampingi, betul. Jadi statusnya sudah membimbing pilihan nomor 1-nya Indonesia untuk berangkat ke World Skill Shanghai. Insya Allah. Ini
Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan SMK sekalian, sebentar Mas, saya tak tulis nomor HP saya dulu di sini. Masih ada waktu. Iya, silahkan. Ada yang nanya nih. Saya ini Iya, moderator silakan. sekaligus host nih, pilot Instagram 0812 118 2518. Oke. Jadi kalau mau dapat buku, tulis insight acara ini, tulis di Instagram, tag saya sama Mas Nugroho, gitu ya. Boleh juga di WA Nah, itu saya. ada Oke. 10 buku Pak Sugeng. Namun Ada jika 10 memang Pak buku. Sugeng butuh ada tambahan giveaway, insya Allah saya bisa sediakan lagi. Bentuknya buku ya, karena Masya Allah. saya pengen teman-teman semua rajin membaca ya. Terutama ini kan lagi belajar dari rumah. Insya Allah buku ini bisa buat pengisi waktu buat teman-teman semua. Insya Allah saya Oke, siap rekan- 5 lagi jika memang 5 buku ini mau monggo silakan Pak Sugeng jika dikemas, jika giveaway Oke, ini nanti bisa kita pilih Mas dilaksanakan Nugroho yang secara udah tulis di langsung. Instagram, juga di WA Oke, saya. oke, Oh, baik. ntar rekan-rekan SMK, buku-buku itu ya rahasianya ya. Itu yang telah mengantarkan Mas Nugroho sampai menjadi pengantar kontingen nasional World Skill 2021 nanti. Insya Allah COVID segera berlalu, makhluk Allah yang namanya COVID itu berlalu dan berganti dengan acara yang lain. Amin ya robbal alamin. Amin, So amin. rekan-rekan SMK sekalian, sebelum saya lanjutkan cerita ini, kalau toh saya sempat menceritakan sesuatu yang saya lakukan, sesuatu yang pernah dapatkan di otak saya ya di acara ini, atau sesuatu yang diceritakan perjalanannya Mas Nugroho dari SMK yang dibully tetangganya sampai pagi-pagi itu sampai menjadi juara di London dan menjadi pendamping kontingen nasional World Skill nanti di Shanghai, insya Allah. It's not about us ya, tidak about me atau about Mas Nugroho, tapi ini about all of you semuanya, bahwa teman-teman SMK yang sekarang ini mendengarkan acara ini bisa membuat cerita lebih indah lagi, lebih semangat lagi. Tentunya kan Anda umurnya lebih muda daripada saya dan Mas Nugroho ya. Jadi ceritanya masih bisa lebih indah lagi Mas Nugroho ya. Betul nggak? Betul sekali. Oke, Betul sekali lagi, it's not about us, dan alhamdulillah bila Mas Nugroho atau saya dikaruniai untuk bikin acara ini, tapi itu adalah semata-mata pujian untuk Allah saja, bukan untuk kita, dan manfaatnya ini adalah about all of you. Jadi semua tentang anak-anak SMK yang mau bertumbuh di Indonesia ini, yakinilah bahwa sebagian kecil cuman jubin gitu ya, cuman jubin ya Mas ya, jubin kan gitu Keramik, ya, Pak. keramik ya, biar jubin ya, kok jubin, ketahuan umur saya kalau ngomong jubin ini ya. Terus bener juga kalau dulu masuk bangunan itu, saya mau masuk SMK tuh bangunan, waduh takut jadi mandor, terus dianu sama tukang, saya takut dulu, akhirnya saya ambil jurusan mesin gitu ya. Mungkin suatu saat saya menjadi pembicaranya, menjadi narasumbernya, nggak tahu nanti Mas Nugroho moderatornya, saya akan cerita mengenai mesin, bukan mengenai bangunan. Oh, siap Pak Sugeng. Yang Nanti ke depan menghantarkan saya jadi sampai moderator. kemana gitu ya. Nanti Pak Sugeng Oke, jadi rekan-rekan, saya ulangi narasumbernya. bahwa acara ini terjadi semata-mata karena Allah memperkenankan kita, syukur wa syukurillah. Kedua, bukan tentang kami, tapi tentang teman-teman yang masih memiliki semangat dan ingin mempercantik cerita hidupnya untuk bermanfaatan orang lain. Saya ulangi lagi tadi, langkah-langkahnya Mas Nugroho yang cukup jelek ini. Satu, rencana jangan lama-lama, segera action, segera wujudkan dalam keterampilan otot. Kedua, kesempatan itu datang berulang-ulang dan lebih indah, sudah ada buktinya tadi. Jadi kalau kesempatan hanya datang sekali, sekarang udah nggak berlaku itu ya. Itu orang putus asa orang ngomong gitu itu, karena kesempatannya nggak ada lagi. Gitu ya. Ketika jatuh bangun yang biasa, karena itu manusiawi normal. Tapi jangan lama-lama ya, jangan baper lama-lama, segera bangkit lagi. Terus sampai menjadi puncak, menjadi pendamping World Skill Contest, Masya Allah. Ini teman-teman SMK ini mana nih? Mana nih? Gold medal for Indonesia World and Floor Talent in WSC Shanghai, amin. Adit Yapontika, nanti kenalan sama saya dari SMK mana itu ya? Atau di sini ada Bapak Ibu Guru. Semoga acara ini yang diinisiasi di bawah alumni STM Pembangunan Semarang atau SMK 7. Kebetulan kami berdua alumni situ ya.
Tapi sekali lagi rekan-rekan, kalau ada SMK lain dan lain sebagainya, jadi narasumber, jadi moderator nanti tidak apa-apa ya. Justru saya bahagia sekali. Tapi ini baru sekali, semoga nanti bisa berterus. Jadi it's for SMK all Indonesia, bukan hanya SMK 7. Ini kebetulan saja ya. Kebetulan saja. Jadi STM Pembangunan juga ada di Surabaya, ada di Jogja dan lain sebagainya. Ini kebetulan saja. Mas Nugroho, ini sudah berapa nih Ya, waktunya nih? Bentar, 15 menit lagi. masih ada 15 menit lagi, Pak Sugeng. Mas, di samping Ya. ini, coba gini Mas, ceritakan bahwa waktu itu udah mau putus asa dan ini satu nih, mentor Mas. Jadi keberhasilan kita itu kan bukan kita sendiri, pasti ada pembimbing mentor yang mungkin membuat bangkit sehingga ini untuk pelajaran teman-teman SMK yang menjauh di sini, yang sudah join di sini, bahwa berguru pada ahlinya itu sangat penting gitu ya, karena ahli itu, pengalaman itu perlu delivery ke kita. Mungkin Mas Nugroho bisa cerita apakah ada mentor yang betul-betul, saya dulu gini, saya jurusan mesin, tetapi karya saya waktu bekerja itu malah elektronik, suka memperbaiki black box lah kalau di pesawat itu, tapi ini di alat berat namanya controller. Tapi saya punya mentor elektro di situ ya, jadi keinginan saya untuk masuk elektro dijawab oleh Allah bahwa karyamu tuh elektro aja walaupun kamu jurusan otomotif gitu. Jadi tadi betul, Allah memberi yang lebih indah tuh begitu. Ya itu masuk dulu, kembali ke mentor. Mentor apakah saat-saat menurut jatuh ke titik nadir itu terus berguru pada ahlinya membuat bangkit lagi? Nah, itu betul sekali Pak Sugeng. Nah, terutama peran mentor itu tadi yang pertama nih. Mentor itu tentu lebih berpengalaman daripada kita ya, karena keilmuannya tentu lebih matang dibanding kita. Nah, mentor itu diperlukan kita supaya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan kita buat. Katakanlah guru. Guru itu salah satu tugasnya adalah jika kita mau salah melangkah, beliau pasti akan mengingatkan, Nugroho, kamu jangan ke sana, itu langkahmu salah. Ya, katakanlah guru itu adalah mentor kita. Nah, itu yang pertama, gunanya betapa pentingnya mentor atau orang yang bisa menasihati kita. Yang pertama adalah untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan. Karena kalau kita kalau kita bisa menghindari kesalahan, kenapa tidak? Seperti itu ya, di balik action yang sudah kita kerjakan tadi. Kemudian, yang kedua, pada saat kita gagal, kita putus asa, mentor sangat berperan di situ ya. Mentor ini bisa teman-teman semua dapatkan dari lingkungan sekitar kita yang bisa kita ambil pelajaran untuk kembali membangkitkan semangat diri kita. Katakanlah mentor, kalau saya ibu, biasanya ibu. Gimana kalau saya mendengar nasihat ibu itu suka saya kembali bergairah kembali untuk kembali bangkit bahwa saya harus membahagiakan ibu saya harus membahagiakan ibu saya harus membahagiakan ibu saya. Ketika itu semua kesalahan-kesalahan tadi, kegagalan saya seketika lupa. Nah, tinggal bagaimana caranya melangkah lebih baik daripada sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian itu masalah apa Pak Sugeng? Soft skill ya. Nah, kemudian hard skill. Nah, contoh, pada saat saya sebelum berangkat ke London Inggris, saya berlatih di VEDC Malang kurang lebih 1 tahun saya belajar di sana. Nah, di VEDC Malang tersebut juga mentor saya, expert di bidang skill yang sekarang saya tekuni di bidang wall and floor tiling ini. Nah, Masya Allah. kalau saya tanpa bimbingan mentor atau expert atau pelatih saya ketika itu, saya tidak bisa sampai di titik saat ini. Nah, itu. Nah, kunci keberhasilan seorang guru, seorang mentor, dan kami ini adalah bahwa yang kita mentori atau yang pernah belajar sama kita, prestasinya harus lebih baik daripada kita, ya. Jadi ini sebuah penegasan bagi teman-teman semua yang ikut di live Instagram ini. Saya minta tolong ke teman-teman semua, jadilah lebih baik dari saya dan dari Pak Sugeng. Nah, karena itu adalah bukti bahwa apa yang sudah kita infokan, kita sharekan, kita berikan ilmunya sekarang itu adalah berhasil, ya. Karena
kalau teman-teman katakanlah masih sama dengan saya nih atau sama dengan Pak Sugeng keberhasilannya itu kami masih gagal. Yang gagal kami ya. Bukti bahwa kita berhasil itu adalah murid kita atau yang kita mentori dan lain-lain harus lebih baik daripada kita. Nah, harapan saya nanti teman-teman semua yang terutama yang masih berada di bangku SMK, prestasinya harus lebih baik daripada saya. Itu. Karena kalau tidak lebih baik dari saya, jujur saya sangat sedih seperti itu. Karena itu bukan sebuah keberhasilan bagi saya. Seperti itu Pak Sugeng. Oke, makasih Mas Nugroho. Jadi mentor itu punya pengalaman. Jadi kalau kita jalan salah itu ngerti, ya gitu ya. Jadi karena mentor itu kan kalau definisinya kan seorang ahli yang mentransfer pengalaman hidupnya ya. Terus ibu itu juga mentor kita ya, mentor kita. Jadi sebagai semangat apa ya, dorongan emosi supaya kita melangkah lagi. Ketika orang yang dimentori itu bisa lebih berhasil, memang betul. Murid-murid itu lebih berhasil daripada gurunya gitu ya. So rekan-rekan SMK dan yang hadir di sini, jadi kata guru saya lagi, saya juga punya guru. Jadi orang-orang yang dekat dengan Host Cokro Aminoto itu jadi orang. Berarti Host Cokro Aminoto itu apa itu? Orang-orang yang betul-betul mentor gitu ya. Contohnya Sultan Syahrir itu katanya cuman naik kereta api dari Jatinegara sampai Gambir. Di dalam kereta dimentorin itu. Jadi Perdana Menteri itu. Terus yang kos di Host Cokro Aminoto jadi apa? Jadi presiden. Contohnya Pak Soekarno, dia kos di Cokro Aminoto. So rekan-rekan, carilah ahlinya, belajar dari Kingpin. Maksudnya Kingpin itu adalah belajar dari ahlinya. Ahli itu bisa siapa saja yang berpengalaman, termasuk buku-buku yang akan dibagi oleh Mas Nugroho itu nanti adalah ahli itu ya. Itu ada Pak Sugeng mentor saya, itu siapa itu? Andika Bravo, lulusan SMK juga itu ya. Ayo Mas Andika. Aduh, Masya Allah gitu ya. Itu terus akhirnya sampai pada penghujung rekan-rekan. Sebelum Mas Nugroho mengucapkan closing speak-nya, saya simpulkan dari awal tadi ya, bahwa acara ini adalah membakar semangat para pelajar SMK dan orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk membuktikan bahwa kita bersaing di dunia global. Nanti juga mungkin akan saya panggil orang yang ahli cuman SMK aja tetapi persaingan di dunia global karena dia ahlinya itu. Ingat, bukan jurusannya. Ternyata keahliannya itu belum tentu jurusannya ya. Itu terus langkah-langkah yang diambil Mas Nugroho, kerja keras ya. Terus pantang menyerah, terus segera mengakhiri, jangan hanya memulai gitu ya. Segera jangan memulai, karena sekarang ternyata ini Mas, banyak yang suka mulai tapi nggak suka mengakhiri gitu ya. Terus istiqomah sampai berakhir. Terus langkah-langkah how to-nya, bagaimana bisa berhasil itu dan langkah-langkah nyatanya. Segera action, betul. Era pandemik sekarang ini era unknown, era yang kita nggak tahu, itu memang harus segera melangkah, belajar. Ya. Kedua, kesempatan datang berulang kali. Hanya orang yang ngomong, yang putus asa, yang cuma ngomong kesempatan datang sekali untuk penghiburan diri. Memang kalau udah ngomong gitu, kamu terus ditolong orang yang punya kesempatan gitu. Enggak juga ya gitu. Terus bangkit gitu ya. Terus tadi ini bukan tentang kita, tentang, sekali lagi mau saya garis bawahi besar banget, highlight bahwa ini bukan tentang Mas Nugroho ataupun tentang saya yang sempat cerita mungkin pengalaman, tapi tentang teman-teman semua yang ingin punya sejarah indah dalam hidupnya, yang masih muda ya. Bagi Pak Guru ingin membimbing anak didiknya. Bagi saya mungkin bagi orang yang mungkin masih dalam bimbingan saya. Bagi Mas Nugroho mungkin tentang orang-orang yang akan dibimbing sampai Shanghai nanti. Masya Allah ya. Yang terakhir tadi pertanyaan saya adalah mengenai mentor. Mentor itu penting, apalagi ini masalah skill. Skill itu transfer skill. Orang berpengalaman itu penting ya. Tadi masuk, datanglah pada ahlinya ya. Karena ahli itu sudah mengalami berbagai macam gitu ya. Terus doa ibu itu penting banget. Sekali lagi tadi, datang ke ahlinya, cari mentor supaya kita bisa mengikuti itu. Mas, oke, makasih. Hampir 1 jam Mas Nur. Terima kasih. Jangan lupa rekan-rekan yang mau dapat buku, tulis insight acara ini,
tulis di Instagram tag saya dan Mas Nugroho, atau insight ke WA saya juga nggak apa-apa, nanti saya forwardkan. Dan Mas Nuk, silahkan closing speaks untuk membakar semangat lagi rekan-rekan, bahwa rekan-rekan semoga telah membawa sesuatu yang tidak dilakukan ini ya. Tadi utamanya jangan banyak merencana, merenung, mulai aja sekarang itu ya. Itu aja. Rekan-rekan, maka Mas Nuk closing speak. Oke, baik. Saya juga akan memberikan sebuah kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Yang pertama, buat teman-teman muda, mumpung yang masih muda, segera rencanakan kemudian action. Bahkan Pak Presiden kita bahwa yang pernah berkata bahwa zaman sekarang ini yang terpenting adalah cepat dulu, ya. Seperti cepat, segera melangkah, action, seperti itu. Yang pertama, yang kedua, jangan patah semangat, ya. Selagi kita action tadi pasti banyak halang rintangnya tuh. Nah, di situ itu peran mentor juga penting di situ tuh. Nah, kita harus tetap jalan terus. Nah, kemudian yang ketiga, temukan passion diri teman-teman sekalian, ya. Temukan dulu siapa sih saya ini siapa, saya ini harus jadi apa. Nah, itu kalau passion sudah ketemu, kita melangkahnya enak sekali nanti. Seperti itu. Nah, itu saya aja. ingin bermanfaat dengan cara apa? Saya ulangi lagi yang pertama tadi, Mas. Ini kata guru saya juga, bahwa sekarang yang siap itu kalah sama yang cepat. Siap untuk apa kalau cuma berhenti aja? Rekan-rekan SMK, terima kasih malam ini. Semoga masih bisa bertemu dengan Inspiration Talk seri berikutnya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang insya Allah saya pilih bisa menginspirasi anak-anak SMK seluruh Indonesia, utamanya Indonesia ini, supaya segera maju dan yakin kita bisa bersaing di dunia global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Nugroho. Jangan lupa giveaway-nya tulis di Instagram ya. Siap. Aduh. Ini lihat, wah ini ada banyak ini. Saya nggak tahu ini berapa yang hadir nih ya. Nanti kita lihat di rekamannya nanti. Oke Mas Nuk, makasih. Semoga habis dari Tangerang, kalau mau istirahat monggo. Ini Oke. saya juga mau turun dulu nih. Oke Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.